Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan kepada semua jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada bahwa rumah seorang warga dihuni oleh beberapa makhluk halus atau menjadi sarangnya makhluk halus. Kita bisa mengambil suatu pelajaran dari rumah warga yang dihuni oleh makhluk halus tersebut, bahwa sesuai dengan tradisi orang-orang tua kita dulu, bahwa di saat kita akan menempati sebuah rumah, hendaklah kita mengadakan selamatan yang dengan mengundang para jamaah kaum muslimin muslimat khususnya yang ada di sekitar rumah kita itu untuk ikut bersama-sama berzikir, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan rumah yang kita tempati, yang akan kita tempati, dan isi rumah yang ada di rumah tersebut, termasuk kita yang akan menempati rumah tersebut. Itu adalah merupakan tradisi yang cukup bagus yang dinamakan dengan uswatun hasanah. Jadi tradisi yang bagus yang harus dilestarikan adalah apa yang menjadi tradisi-tradisi yang bagus. Dalam kisah kali ini, rumah warga yang dihuni oleh beberapa macam makhluk halus itu, menurut cerita seorang ahli wirid bernama almarhum Syahriruddin, dulu ada sebuah pohon besar di sebelah utara tempat mendirikan rumah tersebut. Rumah besar atau pohon besar tersebut ditanam menurut cerita orang-orang dulu pada masa penjajahan Belanda. Jadi pohon itu sudah ditebang di saat atau pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto, karena pada saat itu akan diadakan perluasan jalan sehingga pohon yang besar itu yang ditanam pada masa pemerintahan Belanda itu ditebang oleh atau di saat masa pemerintahan almarhum Haji Muhammad Soeharto dulu di Orde Baru. Kemudian di pohon yang besar itu, menurut penelusuran para warga yang ada di sekitar pohon itu, sering terjadi penampakan di pohon itu, sehingga setelah ditebangnya pohon besar itu, makhluk-makhluk halus yang ada di pohon tersebut, yang bersemayam di pohon besar tersebut, pergi ke rumah warga yang ada di dekatnya, terutama sekali di rumah warga yang akan kita tampilkan itu. Sering didengar oleh pemilik rumah dulu ada suara-suara yang sangat mengganggu pemilik rumah. Kemudian juga
ada makhluk-makhluk halus yang di dalam rumahnya itu juga mengganggu pemilik rumah. Yang di dalam rumah maupun yang di luar rumahnya itu ada makhluk halus yang mengganggu pemilik rumah. Dan pernah dipanggil seorang ahli yang mampu menaklukkan makhluk-makhluk halus yang berbuat jahat itu, yaitu warga yang cukup sakti dikenal oleh warga pada saat itu, yaitu almarhum Haji Mursyidin dari Kelayu Jorong. Beliau itu bisa keluar masuk ke alam jin karena menurut penuturan warga masyarakat Kelayu Jorong itu, almarhum Haji Mursyidin itu beristrikan seorang jin. Jadi istri beliau itu ada 2, dari golongan manusia dan dari bangsa jin. Jadi itulah sebabnya almarhum tersebut bisa keluar masuk ke alam jin. Kemudian setelah didatangkan almarhum Haji Mursyidin tersebut, benar apa yang dikatakan oleh pemilik rumah itu bahwa di sana banyak jin-jin yang jahat yang tidak sepaham dengan pemilik rumah, sehingga menurut almarhum Haji Mursyidin, kalau jin-jin jahat tersebut diusir dari tempat atau dari rumah itu, maka kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kita harus bertarung dengan bangsa jin dulu, baru kalau dia bangsa jin itu kalah dengan apa yang kita miliki itu, baru bangsa jin yang jahat itu akan pergi dari rumah tersebut. Tapi kalau kita yang kalah sebagai manusia, maka dia akan semakin ganas terhadap si pemilik rumah. Akhirnya kesepakatan antara bangsa jin jahat itu dengan almarhum Haji Mursyidin itu, bahwa diminta kepada bangsa jin yang jahat itu agar tidak menampakkan diri kepada si pemilik rumah dan jangan sekali-kali mengganggu lagi pemilik rumah tersebut, karena pemilik rumah itu tidak mau diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Nah, kita sudah tidak jauh lagi dari rumah warga tersebut. Yang kita maksudkan nanti di sana, di rumah itulah tempat bersarangnya jin-jin jahat maupun ada jin-jin yang bagus. Jadi setelah diadakan suatu kesepakatan antara almarhum Haji Mursyidin Jorong, Kelayu Jorong dengan bangsa jin jahat itu, maka jin-jin jahat itu pun juga sepakat bahwa tidak akan mengganggu pemilik rumah tersebut. Dan akhirnya pemilik rumah itu aman, merasa tenang, tentram karena sudah tidak lagi mengganggu pemilik rumah tersebut. Nah, kita ini masih dalam perjalanan untuk menuju rumah tersebut. Jadi besar sekali hikmahnya kalau kita itu sebelum menempati rumah baru itu, kita harus mengadakan selamatan dulu. Kita mengundang para jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya yang ada di sekitar rumah kita, untuk
ikut berdoa, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan rumah dan isi serta pemilik rumah tersebut. Dan juga menurut informasi dari pemilik rumah tersebut, beberapa tahun yang lewat pernah hilang emasnya kurang lebih 25 gram, dan sampai saat ini belum ditemukan emas tersebut karena emas itu hilang entah kemana, apakah dicuri oleh bangsa jin atau disembunyikan oleh bangsa jin di ruangan-ruangan lain, karena rumah itu cukup besar sehingga kemungkinan sekali di ruangan di tempat emas pemilik warga itu, emas warga tersebut yang memiliki rumah tersebut. Jadi karena ruangannya itu cukup banyak, kemungkinan ada juga jin jahat namun tidak pernah dimasuki oleh almarhum Haji Mursyidin untuk mengadakan perjanjian. Jadi hanya satu ruangan yang dimasuki oleh almarhum Haji Mursyidin Kelayu Jorong dulu, tidak di semua ruangan-ruangannya, karena masing-masing ruangan itu biasanya ada makhluk-makhluk halus. Jadi bisa jadi yang di ruangan tempat emasnya itu ditaruh ada juga makhluk jin yang jahat di sana. Nah, inilah rumah warga yang kita maksudkan tadi, bahwa tempat bersarangnya jin jahat tersebut. Nah, semoga kisah yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita, khususnya jamaah kaum muslimin muslimat yang ada di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia serta di seluruh dunia. Jadi itu adalah merupakan cara yang bagus, cukup baik, karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun misalnya tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi